Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini edisi Jumat 29 Mei 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya Bupati Rotendau pantau penyerahan BLT Desa Hundihuk, Kecamatan Rote Barat Laut. Pasien COVID-19 di Nusa Tenggara Timur bertambah 5 orang menjadi 90 kasus. Kita ikuti Rote hari ini selengkapnya bersama saya, Rudi Hartono. Bupati Rotendau ingatkan aparat desa di kelurahan agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam penyaluran berbagai dana bantuan pemerintah bagi masyarakat. Laporan Gebi Hurek Making. Sebanyak 53 kepala keluarga desa Hundihuk, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendau, Kamis 28 Mei 2020, bertempat di kantor desa Hundihuk menerima dana bantuan langsung tunai BLT Dana Desa. Camat Rote Barat Laut Elias Tawa Malafe di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Rotendau mengurai besaran dana yang dikucurkan pemerintah baik melalui BLT Dana Desa, bantuan sosial tunai Kemensos, program Keluarga Harapan dan bantuan dana sembako. Mengatakan verifikasi penerima telah dilakukan berjenjang. Desa Hundihuk mencatatkan 53 penerima BLT Dana Desa, bantuan sosial tunai Kementerian Sosial 203, program Keluarga Harapan 147 dari total 426 kepala keluarga. Dengan demikian total warga desa penerima dana bantuan pemerintah dari berbagai kementerian lembaga tercatat sebanyak 1.426 minus aparatur sipil negara ASN. Terhadap jumlah bantuan yang diterimakan, Bupati Rotendau Paulina Haningbulu mengharapkan pengertian masyarakat atas beban biaya negara pada sejumlah bantuan, terutama mengatasi keterpurukan ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19. Aparatur desa kelurahan di Kabupaten Rotendau diingatkan jeli melakukan pendataan sehingga tidak memunculkan persoalan di kemudian hari. Jangan salah menggunakan kewenangan. Pihak penegak hukum diminta untuk terus mengkawal kinerja pemerintah agar semua pemanfaatan dana COVID-19 berjalan sesuai harapan bersama. Kita jangan sampai salah gunakan kesempatan yang ada ini dan salah gunakan kewenangan yang ada. Jadi jangan sampai penilaian orang luar. Kami juga minta dari kepolisian, kejaksaan, supaya tetap kawal kami pemerintah, supaya kami juga jalankan tugas itu sesuai dengan harapan daripada kita semua. Bupati Rotendau Paulina Haningbulu terus mengedukasi warga untuk selalu patuh pada berbagai protokol yang dikeluarkan pemerintah, termasuk protokol kesehatan. Mengingat data terakhir untuk Rotendau, warga yang terpapar COVID-19 sebanyak 3 orang, 1 diantaranya dinyatakan sembuh. Bantuan yang diberikan agar dimanfaatkan untuk penguatan ekonomi keluarga, kurangi urusan-urusan budaya yang menghabiskan banyak biaya. Pada setiap kunjungan ke warga penerima bantuan, Bupati Paulina Haningbulu dan Wakil Bupati Stefanus M. Saek menyisihkan penghasilan pribadi, berbagi kasih bagi sedikitnya 40 warga lansia Desa Hundihuk, Kecamatan Rote Barat Laut. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Kasus positif COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Timur bertambah 5 orang sehingga total pasien yang terkonfirmasi positif virus corona di Nusa Tenggara Timur hingga Kamis 28 Mei 2020 menjadi 90 kasus. Selengkapnya Alotani menurunkan laporannya. Diketahui bahwa ada 6 COVID-19 terkonfirmasi positif. Dari 6 itu 5 yang baru, sedangkan 1 itu dari pasien yang terkonfirmasi positif yang lama dari TTS. Nah, untuk 5 yang baru itu 4 dari Kota Kupang dan 1 dari TTS. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris 1, Dr. Domi Mere, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Kamis 28 Mei 2020 melaporkan bahwa penambahan 5 kasus positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur tersebar di Kota Kupang sebanyak 4 orang merupakan transmisi lokal dan masih ada hubungannya dengan pasien-pasien sebelumnya. Sedangkan 1 pasien lainnya berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan berasal dari klaster Magetan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dr. Domi Mere, dari 4 pasien positif COVID-19 baru di Kota Kupang, 3 dirawat di Rumah Sakit Siloam dan 1-nya di Rumah Sakit Wirasakti Kupang. Sedangkan 1 pasien
pasien baru asal Kabupaten TTS akan dirawat di RSUD Kota Soe. Secara Nusa Tenggara Timur, dengan penambahan 5 pasien COVID-19 terkonfirmasi positif, itu berarti total secara Nusa Tenggara Timur ada 90. Dari 90 yang sudah terkonfirmasi positif, ada 11 yang sudah sembuh dan 1 meninggal. Yang sedang dan akan dirawat ada 78. Kapasitas pemeriksaan akan kita tingkatkan terus. Sekarang sudah ada tes cepat molekuler dan mudah-mudahan kesediaan atau kesiapan atau penambahan cartridge dan lain-lain bisa cepat dan kita bisa lakukan pemeriksaan bisa lebih cepat. Pada kesempatan yang sama, Kadis Kesehatan NTT Dr. Domi Mere juga menyampaikan kabar gembira bahwa pasien sembuh bertambah 2 orang. 1 di Kota Kupang merupakan transmisi lokal dan 1 di Kabupaten Sumba Timur dari klaster STT Grogol, Jakarta. Sehingga total pasien COVID-19 yang sembuh di wilayah Nusa Tenggara Timur hingga 28 Mei 2020 sebanyak 11 orang, sedangkan 1 dinyatakan meninggal dunia yang sedang dan akan dirawat sebanyak 78 orang. Terkait penambahan pasien positif COVID-19, Kadis Kesehatan NTT Dr. Domi Mere berharap tidak ada lagi transmisi lokal. Yang sekarang harus kita lakukan adalah kita ingin agar supaya tidak ada atau kita menekan seminimal mungkin transmisi lokal ya di Nusa Tenggara Timur. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada lagi muncul transmisi lokal di berbagai wilayah yang ada di NTT dari 10 kabupaten atau kota yang ada di NTT itu. 90 kasus positif COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Timur masih tersebar di 10 kabupaten kota dengan rincian Kota Kupang 15 orang, 8 sembuh dan 1 meninggal. TTS ada 4 orang, Sika 27 orang, Rotendao 2 orang, Endeh 6 orang, Flores Timur 1 orang, Nagekeo 3 orang, Manggarai 1 orang, Sumba Timur 8 orang, 1 sembuh, Manggarai Barat 12 orang dan 1 orang sembuh. Tim gugus tugas melalui Laboratorium Biomolekuler RSUD Profesor W.Z. Johannes Kupang akan terus meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan masih ada pengambilan sampel swab dari kabupaten-kabupaten di daratan Pulau Flores dan Sumba. Dari Kupang, Alotani melaporkan. Kegiatan tata kelola pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di seluruh Nusa Tenggara Timur termasuk aktivitas di rumah-rumah ibadah, para petani, nelayan, dan aktivitas perhotelan serta pertokoan akan dibuka secara resmi pada Senin 15 Juni 2020. Selengkapnya kita ikuti laporan Rilen Poi. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Jelamu Ardu Marius mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur NTT mengarahkan agar kepala daerah di Kabupaten Kota dapat melakukan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan mulai 15 Juni 2020 mendatang. Akan tetapi menurut Gubernur NTT, aktivitas tetap berlangsung dan mengimbau untuk seluruh masyarakat di Provinsi NTT mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh WHO maupun otoritas pemerintah. Menurut Jelamu Ardu Marius, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT juga berharap agar Wali Kota Kupang dan para Bupati se-NTT dapat memfokuskan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada hal-hal yang benar-benar urgent, sehingga tidak banyak program, karena mengingat banyak anggaran di tahun 2020 ini yang sudah difokuskan untuk penanganan COVID-19. Nusa Tenggara Timur sendiri telah memangkas APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur. Kedatipun tata kelola pemerintahan dan pembangunan di seluruh Nusa Tenggara Timur akan secara resmi dimulai pada tanggal 15 Juni 2020, namun Bapak Gubernur juga memerintahkan kita semua dan juga para bupati, wali kota Nusa Tenggara Timur untuk tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan. Khusus untuk sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, MA, SMK, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT berharap tetap melakukan proses belajar dari rumah, dan diharapkan kepala sekolah dan pihak sekolah dapat mengatur jadwal dengan baik dengan para siswa. Sedangkan tahun ajaran baru akan dimulai pada bulan Juli seperti biasa. Bagi sekolah, mulai dari SD sampai dengan SMA, tetap melakukan proses belajar mengajar dari rumah, dan diharapkan para kepala sekolah bisa mengaturnya dengan para murid, para siswa, dan tahun ajaran baru akan mulai pada bulan Juli seperti biasa.
Karahumas dan Protokol Setda NTT juga mengungkapkan Gubernur NTT mengimbau agar kita tidak perlu takut dalam keadaan apapun. Masyarakat harus tetap menjaga diri dan memproteksi diri agar terhindar dari virus corona. Gubernur NTT bahkan juga mengimbau kepada Wali Kota Kupang dan para bupati se-NTT agar memperhatikan penyakit lain seperti DBD dan penyakit lainnya, tidak hanya fokus terhadap COVID-19. Rilan Poik untuk RRI Kupang. Pemerintah diharapkan tidak hanya memikirkan aspek ekonomi dalam mengambil kebijakan sosial new normal atau aktivitas kembali normal seperti biasa. Informasi berikut kita ikuti laporan Simon Sostenes. Kita harus akui bahwa tingkat disiplin kita di NTT ini masih sangat rendah ya. Tapi dengan realita yang ada sekarang ini, mau tidak mau kita harus tetap berdamai dengan ini COVID. Tetap harus kita protap pemerintah, protap kesehatan ini tetap harus dijaga. Harapan tersebut dikemukakan sejumlah kalangan masyarakat Kota Kupang terkait rencana kebijakan new normal atau kehidupan normal kembali dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di tengah pandemi COVID-19 pada 15 Juni 2020 mendatang. Joeri Higa, salah seorang warga Kota Kupang, mengaku bisa memahami kebijakan pemerintah tersebut dari aspek ekonomi. Namun ia mengharapkan pemerintah mempertimbangkan juga sisi buruk dari penyebaran virus corona tersebut. Virus ini tidak memilih orang. Dia masuk pada siapa saja. Apakah imunnya kuat atau tidak kuat, dia masuk. Nah, bersyukur kalau imunnya kuat, dia bisa terselamatkan. Tapi orang lain akan menjadi korban jika dia menjadi penular, penyebar. Yang jadi persoalan ketika kita memiliki orang tua di rumah, yang satu rumah lalu kita yang masih kuat ini terkena, mungkin imun kita masih kuat, tapi yang orang tua bagaimana? Lalu yang anak-anak bagaimana? Nah, saya pikir ini juga satu kelemahan dalam tanda kutip dari pemerintah. Kenapa mereka menyerah dengan kondisi ini? Hal senada juga dikemukakan Ibu Ocha, salah seorang pemilik warung makan yang ditemui RI secara terpisah. Baginya kebijakan new normal sangat dibutuhkan untuk aktivitasnya, namun waktunya yang dinilai kurang tepat di saat kurva kasus positif meningkat. Ya, menurut saya bisa suka bisa tidak, karena sukanya karena kita bisa kerja normal, kebutuhan bisa terpenuhi apapun itu, dan ya kayak kita bisa bergerak di luar rumah kan. Yang tidak senangnya ya sangat disayangkan karena di tengah kita banyak yang ODP, PDP kan ada yang positif lagi, baru kita di new normal kan, padahal itu kan itu membahayakan. Jadi menurut saya bisa dibalik senang, dibalik sedih juga habis. Apa memang kebutuhan juga mendesak, makan minum mendesak, kebutuhan rumah tangga yang banyak. Jadi saya juga secara pribadi selama 2-3 bulan ini merasa ya kehilangan pencarian gitu. Sementara itu Patrick, warga Kota Kupang lainnya, menilai perlu dipertimbangkan secara baik karena jika melihat dari sisi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan masih sangat kurang. Kita harus akui bahwa tingkat disiplin kita di NTT ini masih sangat rendah ya. Tapi dengan realita yang ada sekarang ini, mau tidak mau kita harus tetap berdamai dengan ini COVID. Tetap harus kita protap pemerintah, protap kesehatan ini tetap harus dijalankan. Menurut Patrick, dengan kondisi kesadaran dan kepatuhan warga Kota Kupang yang masih kurang, dikhawatirkan justru membahayakan karena akan meningkatkan penyebaran virus corona di wilayah Kota Kupang. RRI Kupang, Simon Sostenes melaporkan. Terkait pemulangan pekerja migran Indonesia, PMI Kabupaten Belu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Belu terus lakukan persiapan dan koordinasi. Febi Leolede menurunkan laporannya. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Belu terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait soal kesiapan pemulangan pekerja migran Indonesia PMI ke Kabupaten Belu. Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Belu, Laurentius Kiknahak, mengakui terkait kepulangan PMI atau TKI asal Kabupaten Belu dari Malaysia setelah dilakukan konfirmasi dengan pihak Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BPTKI Kupang, terdapat 4 orang PMI yang diinformasikan akan kembali ke Kabupaten Belu. Dikatakan PMI sebelum kembali ke daerah pangkalan awal telah dilakukan karantina di Tanjung Pinang selama 14 hari. Setelah itu dari Tanjung Pinang menuju ke Kupang, karenanya telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan persiapan kepulangan PMI sesuai protokol COVID-19. Jumlahnya setelah saya klarifikasi dengan
hasil konfirmasi dengan BNP3 TKI itu kemungkinan 4 dan mereka dari Malaysia. Pangkalan awal mereka di karantina itu di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang karantina selama 14 hari. Setelah itu dari Tanjung Pinang baru berangkat ke Kupang. Nah, sekarang tiba di Kupang ini saja saya belum tahu karena saya masih klarifikasi dengan konfirmasi dengan BNP3 TKI bahwa dari Belu belum datang. Tapi langkah selanjutnya untuk mempersiapkan di Kabupaten Belu saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan. Kalau mereka datang nama-nama itu di desa mana, dusun mana, saya akan sampaikan ke Ibu Kadis untuk mereka dalam ODP kategori. Terus memantau. Menurut Kadis Nakertrans, hingga saat ini data yang masuk untuk kepulangan PMI merupakan yang bekerja melalui jalur resmi, sementara PMI yang bekerja melalui jalur tidak resmi belum terdeteksi. Karenanya diharapkan peran masyarakat untuk menginformasikan jika terdapat keluarga yang diketahui bekerja di luar negeri dan pulang ke Kabupaten Belu untuk segera melapor sehingga dapat diperiksa guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Khusus untuk PMI, pekerja migran Indonesia atau TKI, sampai dengan hari ini data dari BP3 TKI itu belum sampai 10 orang yang pulang. Khusus untuk Belu. Ya yang resmi. Ya yang belum resmi atau ilegal kami sendiri belum tahu. Tapi harapan kita bahwa ketika mereka pulang mereka harus lapor ke kita sehingga kita bisa fasilitasi mereka ke posko untuk melakukan pemeriksaan dan protokol kesehatan. Itu anjuran dari Dinas Nakertrans. Khusus untuk PMI yang ada di Balai Latihan Kerja di provinsi, kita minta supaya perusahaan-perusahaan yang pengirim itu sedapat mungkin pulangkan kembali mereka ke Kabupaten Belu. Dan pulangkan mereka harus lapor ke dinas untuk kita fasilitasi ke posko untuk pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Pihaknya juga berharap para kepala desa agar ikut memantau masyarakat sehingga jika terdapat pekerja migran Indonesia PMI yang kembali dari luar negeri dapat segera diketahui dan ditangani. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.